Oke, sekarang kita masuk ke slide tentang good performance appraisal. Nah, penilaian kinerja yang bagus itu kalau pertama dia reliability-nya cukup bagus. Artinya kalau reliability itu kan ketika dilakukan oleh banyak orang bisa menghasilkan hasil yang tetap sama, gitu ya, mengukur hal yang sama, gitu. Nah, karena performance appraisal ini yang mengukur nggak cuma satu orang, gitu ya, alat ukurnya itu bisa digunakan oleh beberapa orang. Yang kedua, dikatakan performance appraisal itu bagus kalau dia practically, jadi gampang untuk digunakan, gitu ya, tersedia, mudah dan bisa diterima, gitu, mudah dan bisa dipahami, gitu ya. Nah, kalau yang berikutnya adalah relevansinya, gitu ya. Jadi mengukur memang kriteria yang sesuai dengan pekerjaannya, gitu ya. Kemudian discriminability itu mampu membedakan antara orang yang berbeda untuk posisi pekerjaan yang sama. Ya, kemudian fair yaitu bias of error baik terkait dengan gender, race, usia dan sebagainya, gitu. Jadi makanya kenapa dalam membuat alat ukur performance appraisal itu sebenarnya juga nggak gampang, gitu ya. Sama kayak kalian ini sudah ngambil mata kuliah KAU nggak, konstruksi alat ukur, gitu ya. Nah, alat ukur itu kan bikin mengenai alat-alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur baik itu secara kepribadian maupun secara perilaku ya. Nah, dalam membuat performance appraisal ini kurang lebih sama seperti itu. Oke. Nah, dalam performance dalam performance appraisal itu hal yang juga diukur tadi kan, kalau kita ngomong mengenai apa yang diukur tadi kan secara umum ya, personal karakteristik, kemudian outputnya dan perilakunya. Nah, dalam performance appraisal itu ketiga hal itu tadi itu diukur dalam bentuk key action atau key behavior, perilaku kunci atau tindakan-tindakan kunci yang menggambarkan mengenai pekerjaan itu, gitu ya. Dan sebagai sales tadi, apa sih perilaku kunci yang harusnya ada, gitu ya, tindakan-tindakan apa yang harus dimiliki, gitu ya. Nah, kemudian yang juga diukur secara spesifik dalam key performance indicator dari performance appraisal itu adalah critical success faktornya, gitu ya. Perilaku ini, key action atau key behavior ini, ada nggak critical success faktornya? Pada saat-saat apa perilaku ini sangat dibutuhkan, sangat mendukung pencapaian kinerjanya, gitu ya. Nah, itu adalah key action dan key performance indicator. Nanti Bu Desa kasih contoh kayak gimana. Atau sekarang aja ya, misalkan nih nanti ini dalam bentuk PDF ya. Dalam bentuk PDF kalian juga harusnya sudah bisa download sih di file COPA/KPI staff dan manager. Nah, kalau kalian sudah buka ya filenya. Nah, kalau yang di level staff itu contohnya adalah ada 5 kompetensi yang diukur, gitu ya, dan ratingnya. Nah, 5 kompetensi ini kan sangat umum nih, kan kita nggak ngerti yang disebut dengan achievement orientation itu apa sih, concern of others itu apa, customer service orientation itu apa, gitu ya, dan seterusnya, relationship building dan communication itu apa. Nah, biasanya di halaman berikutnya itu ada penjelasan. Pertama dijelaskan dulu yang disebut dengan achievement orientation itu apa sih definisinya. Nah, ini nih di sini contohnya nih, kemampuan bekerja secara fokus untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan selalu berusaha untuk mencapai hasil yang lebih melebihi target atau standar prestasi. Standar tersebut dapat berupa prestasi masa lampau, improvement atau pencapaian yang sudah didapat, ukuran yang objektif, result orientation, melebihi orang lain, competitiveness,
kemudian saran yang menantang, atau sesuatu yang belum dilakukan orang lain. Innovation untuk bertindak lebih baik. Nah, kemudian dari definisi ini untuk bisa diukur kan akan susah kalau cuma definisi aja. Nah, itu diturunkan dalam bentuk indikator-indikator perilaku atau indikator-indikator kunci. Dikatakan achievement orientation itu indikatornya adalah 1, memahami peran dan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan. Berupaya untuk selalu mencapai standar kerja atau target yang ditetapkan. Kemudian mengidentifikasi dan seterusnya, melampaui kinerja dan seterusnya, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar prosedur. Nah, ini adalah indikatornya atau key actionnya atau key behavior-nya yang menggambarkan kompetensi achievement orientation. Nah, untuk menilainya ini macam-macam. Kalau ini kan cuma 3 ya, perlu peningkatan, memenuhi persyaratan, sangat baik gitu ya. Nanti dia ada di level yang mana nih posisinya, nilainya berapa gitu ya. Atau juga yang contoh berikutnya adalah communication. Definisi dari kompetensi komunikasi itu apa? Terus komunikasi itu ditunjukkan dalam bentuk key behavior kayak gimana sih? Nah, ini misalkan contoh komunikasi nih ya, definisinya dibaca sendiri. Kemudian indikator perilakunya yaitu misalkan tampil percaya diri dan mampu berbagi informasi terkait dengan pekerjaan, memperlihatkan keyakinan diri saat berinteraksi dengan orang lain, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan tadi key action atau key behavior. Nah, kalau yang critical success faktornya apa? Nah, biasanya itu kemudian ada tersendiri ya. Di sini sih berdasar nggak ada contohnya. Jadi tersendiri ada kayak kolom gitu yang menjelaskan mengenai posisi sebagai sales misalkan ya. Itu critical success faktornya ketika misalkan berhubungan dengan customer gitu ya, atau ketika menghadapi komplain dari customer. Jadi critical success factor itu adalah indikator kritis yang bisa menunjukkan kemampuan dari individu dalam melakukan pekerjaannya, dalam menjalankan job desk-nya gitu ya. Pada saat apa? Misalkan tadi contohnya pada saat menghadapi komplain dari customer. Itu gimana tuh kemampuan komunikasinya? Itu gimana kemampuan lobbyingnya misalkan, negosiasinya kayak gimana gitu ya. Nah, itu biasanya akan ada keterangannya tersendiri gitu ya. Nah, critical success factor itu menjadi poin juga, poin tambahan untuk diukur selain dengan yang sudah ada di standarnya tadi. Oke, jelas ya. Kemudian contoh yang berikutnya ini kalau ini kan level staff. Contoh yang berikutnya juga udah saya kasih kalau yang di level manager. Jadi cuma 2 level ini aja sih. Kita contohnya kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Jadi ada kompetensinya apa, definisinya apa, kemudian diturunkan dalam bentuk key action. Gitu ya, tindakan utama atau tindakan kunci atau key behavior. Perilaku kuncinya apa? Gitu ya. Nah, silakan dipelajarin. Oke, kita kembali ke slide-nya. Nah, ini adalah terkait dengan cara ngukurnya, alat yang digunakan atau metode yang digunakan apa aja, gitu ya. Nah, ini yang secara umum ya. Jadi kalau pengukuran performance appraisal itu sebenarnya macam-macam metodenya, gitu ya, banyak metodenya. Tapi secara umum dia mengukur perilaku tadi, gitu ya, dan melakukan perbandingan, gitu. Contohnya kalau yang behavioral rating itu bisa behavioral anchor rating scale atau yang biasa disebut BARS, kemudian mixed standard scales MSS, atau behavioral observation skills atau disingkat BOS, gitu ya. Kemudian kalau komparatif membandingkan itu bisa dari rating atau pair comparison. Bentuknya kayak gimana? Ada tuh di slide berikutnya. Nah, kalau BOS itu contohnya kayak gini nih. Behavioral observation skills ya. Nah, jadi ini nih, misalkan kompetensi yang diukur itu adalah resistant to change, overcoming resistant to change.
gitu ya. Nah, itu 1 2 3 4 5 6 ini sebenarnya adalah key actionnya gitu ya. Key action dari kemampuan atau kompetensi ini ya. Nah, ini ada dibaca sendiri ya, gak usah diartikan satu-satu lah. Oke, nah cara menilainya adalah langsung nih, ini kayak rating skill gitu tuh modelnya gitu ya, kayak rating skill gitu. Jadi nanti dia menentukan dalam key action ini, yang nilai ya, menentukan dalam key action 1 di si karyawan ini ada di mana gitu ya. Yang nomor 2 sampai ke nomor 6 juga ditentukan. Nanti dihitung nih, di total secara keseluruhan dia ada di posisi yang mana gitu ya. Nah, contoh yang berikutnya adalah yang bars. Bars ini bentuknya sebenarnya sama juga rating tapi kalau yang ini kan kalau rating itu kan menentukan ada almost never, almost always gitu ya. Dan nggak ada deskripsinya kan untuk masing-masing. Kalau 1 itu kayak gimana, kalau 2, 3 dan sampai 5 ini kayak gimana. Nah, kalau yang di bars itu ada deskripsinya gitu ya, tapi memang tidak per nilai gitu ya, nggak semua per nilai, ada sih yang per nilainya gitu ya. Dia dibikin range biasanya. Kalau misalkan nih contohnya ya 1 sampai 2 itu kalau dinilai 1 sampai 2 kalau deskripsinya apa nih, ada kan. Terus 3 sampai 4 apa nih deskripsinya, 5 sampai 6 apa, 7 sampai 8 apa, 9 sampai 10 apa, ada deskripsinya masing-masing gitu ya. Nanti dia ada dinilai berapa gitu. Kemudian yang berikutnya mix standard rating scale, itu campuran gitu ya. Jadi selain ada memberikan nilai plus atau minus, jadi kalau ini ada, ini key actionnya ya, untuk kompetensi apa ya ini ya, kok nggak kelihatan gitu deh. Pokoknya nanti jadi masing-masing key action ini akan dinilai. Kalau dia ada dikasih nilai plus, kalau dia nggak ada kalau bagus, kalau sesuai, kalau nggak salah, kalau dia nilainya bagus sesuai dengan yang diharapkan di standar ini, di statement ini ya, itu dikasih nilai plus. Kalau dia nggak sesuai gitu, atau di bawah dari statement ini, dia dikasih nilai min. Terus kalau misalkan dia nggak muncul, itu dikasih nilai 0 gitu ya, nggak ada statement ini tuh, statement tentang perilakunya ini nggak muncul di kinerjanya ya. Nah, kemudian kalau rating mah biasa ya, di rating ya, siapa nih yang paling bagus gitu ya, terkait dengan kinerja apa gitu. Misalkan tadi itu ukurannya contoh mengunjungin toko gitu ya, dalam seminggu harus 50 toko. Nah, ini diukur, di rating nih, si A berapa, si B berapa, terus nanti dimasukkan ke ranking sini, yang paling tinggi siapa sampai yang paling rendah ya. Kemudian peer comparison, jadi dibandingkan dengan rekan kerjanya terkait dengan hal yang sama yang diukur gitu ya. Misalkan si A dengan si B hasilnya kayak gimana, si B, si A dengan si B, dengan C, dengan D, dengan E hasilnya kayak gimana gitu ya. Plus minus itu bisa aja, kalau plus ini nggak ada keterangannya ya, kalau plus itu berarti dia lebih bagus, kalau min itu lebih rendah misalkan, terkait dengan ini nih, kompetensinya, quality of work-nya gitu. Kalau ini terkait dengan creativity-nya kayak gimana, ini comparison. Dan metode ini hanya sebagai basic ya, biasanya perusahaan akan punya metode atau alat-alat ukur yang beda-beda sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, berikutnya di slide yang ke-21, siapa sih yang bisa melakukan appraisal gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang, pihak-pihak yang bisa untuk melakukan performance appraisal gitu. Yang pertama manajer atau atasan langsung ya ini. Kenapa atasan langsung? Karena dia yang tahu pekerjaannya dari si orang yang diukur
gitu ya. Yang kedua rekan kerjanya, karena kan mereka berelasi ya. Kemudian subordinate ini adalah kalau dia punya bawahan. Kemudian customer atau komite ini baik itu customer eksternal maupun customer internal, gitu ya. Kemudian self atau dirinya sendiri juga bisa memberikan penilaian terhadap kinerjanya. Nah, kemudian di slide yang terakhir itu terkait dengan feedback of performance appraisal. Jadi dalam proses feedback atau pemberian umpan balik, proses penilaiannya atau umpan baliknya itu dilakukan dengan menjelaskan post appraisal. Jadi penilaian sebelumnya kayak gimana, gitu ya. Jadi kan penilaian itu kan sudah dilakukan beberapa kali gitu ya. Nah, biasanya dokumen yang disiapkan ketika melakukan performance appraisal itu nggak cuman hasil penilaian kinerja yang sedang dilakukan saja, tapi juga penilaian kinerja yang sudah pernah dilakukan. Nah, fungsinya apa? Untuk melihat perbandingannya, apakah ada peningkatan atau ada penurunan malahan, gitu ya. Nah, kemudian dalam proses feedback itu juga ada giving and seeking. Jadi menjelaskan, memberikan informasi, giving gitu ya, maksudnya memberikan umpan balik berupa informasi mengenai kinerjamu hasilnya kayak gimana. Terus kemudian mencoba menemukan, seeking itu mencoba menemukan gapnya itu di mana, gitu ya. Misalkan dibandingkan dengan performance yang sebelumnya, itu bisa nih ketemu gapnya. Atau bisa juga dengan menggali informasi ke karyawan tersebut. Kenapa nih kok nggak capai targetnya? Ada kendala apa? Ada masalah apa gitu? Itu bagian dari mencari informasi untuk menemukan kenapa nih orang kok nggak bisa mencapai target, gitu ya. Nah, kemudian processing of feedback ini adalah proses penyampaian umpan balik, gitu ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya kembali lagi ke individunya. Jadi pemberian feedback itu bisa dilakukan dalam sesi formal atau sesi informal, gitu ya. Maksudnya kalau sesi formal ini kan mungkin dalam situasi yang formal ya, dengan bahasa yang formal, misalkan di tempat yang formal, di tempat kerja gitu. Tapi bisa juga sebenarnya feedback itu dilakukan secara informal, gitu ya, dengan lebih santai. Tempatnya juga mungkin bisa menyesuaikan, gitu ya, nggak harus di kantor gitu. Tapi itu kembali lagi disesuaikan dengan kebijakan dari perusahaan, gitu ya, aturan dari perusahaan. Dan kembali lagi dari pekerjaannya itu memungkinkan nggak, atau raternya itu seperti apa, gitu. Jadi itu semua materi terkait dengan performance appraisal. Kalau misalkan ada yang nggak jelas, kita bisa lanjut diskusi di sesi forum yang ada di Bella, atau kalau Bellanya terkendala, kita bisa pakai WA group ya. Tapi yang utama kita coba di Bellanya aja, di forum Bella, supaya tercatat, record, gitu ya. Kenapa kok Bu Desa lebih concern ke sana? Karena record, nanti teman-teman juga akan record juga nih, siapa-siapa yang memang aktif di sana akan record juga, gitu ya. Record secara sistem yang artinya bisa dilihat oleh fakultas maupun univ, gitu ya. Nah, kalau di WA group kan nggak terukur ya, nggak terecord ya, gitu. Makanya saya harapkan, saya dan Pak Kendi berharap teman-teman aktif, gitu ya. Jadi nggak cuma menjawab aja, kalau ditanya balik itu jawab dong, gitu. Jangan cuma habis ngasih komen terus udah ditinggal, gitu ya. Oke, sebagai penutup, ini adalah quotes yang bisa Bu Desa kasih untuk kalian, gitu ya. Jadi ini lebih ke refleksi aja. Kalian bisa berefleksi, kalian sebenarnya termasuk kategori orang yang mana nih? Smart people, average people, or stupid people, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di sesi diskusi ya. Bye.